Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,82% ke angka 6.755. Dan di video ini saya cuma analisa satu saham yang sampai saat ini masih terus bergerak naik, padahal laba bersih kuartal satunya ini anjlok 30%. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MAPI. MAPI hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke harga 1.670. Dan saat ini bisa kita lihat MAPI telah naik mencapai harga 1.675 atau resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham MAPI. Jadi sudah mencapai target analisa pada video tanggal 7 kemarin. Jadi pada saat tanggal 7 kemarin saya sudah update saham MAPI pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan secara tren juga jika kita perhatikan MAPI secara tren sebenarnya masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi walaupun sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi setiap kali mengetes garis EMA 150 MAPI masih bisa rebound. Bisa kita lihat sampai saat ini MAPI trennya masih bergerak tren. Padahal bisa kita lihat tanggal 2 Mei kemarin keluar pemberitaan dengan judul laba anjlok 30% lebih, tren kenaikan saham MAPI bisa berakhir karena memang laba bersih kuartal 1 MAPI labanya turun 30%. Tapi secara teknikal bisa kita lihat pada saat tanggal 2 MAPI sudah mulai rebound dari garis EMA 150. Jadi secara teknikal memang MAPI sebelumnya memang masih layak untuk di hold. Dan setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, bisa kita lihat MAPI masih terus naik dan saat ini mencoba untuk break resisten kuat di sekitar 1675. Apabila berhasil break, MAPI berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di 1800. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi secara teknikal MAPI masih oke trennya dan secara bandarmologi pun bisa kita lihat ini masih terus ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1.500 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman mau coba swing trade, bisa coba pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MAPI masih kesulitan untuk break resisten ini. Jadi walaupun secara teknikal ini masih oke dan masih ada akumulasi besar, tapi tetap saja ini dua kali resisten di harga 1675 masih bisa menahan kenaikan dari saham MAPI. Jadi bisa saja setelah kenaikan satu minggu terakhir ini MAPI terkena koreksi sementara. Karena sangat wajar apabila terkena koreksi sementara karena bisa kita lihat sudah terbentuk candle hijau dalam beberapa hari terakhir ini. Dan candle hijaunya juga lumayan solid. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Karena memang kenaikan sudah lumayan tinggi, jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya harus lebih disiplin. Tapi karena cara teknikal saat ini masih oke dan masih ada akumulasi, saya lihat MAPI untuk satu minggu ke depan masih ada potensi untuk menuju 1800. Jadi walaupun ternyata besok gagal break 1675 dan mulai melemah, selama masih kuat di 1500, saya lihat MAPI secara tren masih oke. Jadi masih bisa di hold apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk saudaranya saham apa juga bisa kita lihat sekilas, saya tidak analisa hari ini. Hari ini juga naik 8% lebih. Dan secara tren juga bisa kita lihat MAPA secara tren juga oke, karena masih kuat berada di atas EMA 50 yang masih berupa supportnya. Dan saat ini garis EMA 50 tepat di harga 4.700. Dan sekarang kita coba lihat saham lain, LPPF. Hari ini masih turun 0,96% ke harga 4.120. Jadi secara teknikal LPPF tidak sebagus saham MAPI. Karena bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50 150, setelah turun penurunannya sangat tajam. Dan setelah mengetes harga 4.000, LPPF mulai sideways, berhasil rebound, tapi bisa kita lihat mencoba untuk break harga 4.200, ternyata LPPF masih gagal break dan melemah. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan ini malah ada akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham LPPF, apabila teman-teman sudah dapat di 4.000 dan saat ini belum take profit pada saat gagal break resisten 4.200, saham LPPF menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat di 4.000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang harganya dekat dengan resisten dan belum terkonfirmasi break, menurut saya sebaiknya wait and see. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil naik kembali di atas 4.200 atau tunggu kembali di sekitar 4.000 untuk entry-nya.
Karena ingat secara tren ini masih belum terkonfirmasi uptrend walaupun berhasil bertahan di atas 4000, jadi sebaiknya jangan terlalu agresif untuk coba entry di sekitar resisten apabila memang belum terkonfirmasi break. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dan turun di bawah garis EMA 150. Jadi apabila mau entry harus lebih disiplin. Dan selanjutnya bisa kita lihat RAS saat ini masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 150. Jadi saham RAS sebelumnya bisa kita lihat turun di bawah garis EMA 50 150 mengetes harga 600, berhasil rebound dan naik di atas kedua garis EMA. Pada saat naik mengetes 680, gagal break, turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Dan saat ini belum sempat menyentuh 600, RAS sudah mulai bangkit dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 630 dan garis EMA 50 di harga 635 belum berhasil terlewati 2 hari terakhir ini. Jadi sempat harga berada di atas kedua garis EMA, tapi pada saat penutupan bisa kita lihat masih berada tepat di 630. Jadi belum terkonfirmasi break. Dan garis EMA ini terlihat saat ini mulai berpotongan. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini malah ada sedikit distribusi dan asing juga masih melakukan distribusi. Jadi untuk RAS apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 600, masih bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata RAS dalam 1 minggu ke depan ternyata masih gagal break resisten EMA 50 150 dan mulai melemah. Jadi apabila RAS mulai melemah kembali, saya pertimbangkan untuk take profit, setelah itu tunggu kembali di sekitar 600 untuk re-entry kembali. Atau mau hold terus selama support 600 tidak terlewati pun masih oke. Selama masih kuat di atas support ini, RAS minimal trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes kedua garis EMA. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman usaha adalah entry apabila RAS terkonfirmasi break kedua garis EMA, baru teman-teman ikutan entry. Karena apabila berhasil break, RAS akan mulai uptrend dan ada potensi menuju 680 untuk tren yang lebih lamanya. Apabila memang terkonfirmasi break kedua garis EMA. Jadi saat ini apabila masih gagal break, paling aman adalah wait and see dulu. Dan sekarang kita coba lihat saham Sido yang hari ini ditutup bertahan di harga 775. Dan secara tren bisa kita lihat Sido trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya pada saat Sido mulai bergerak turun, saya sudah sarankan untuk hati-hati karena apabila garis EMA 150 terkonfirmasi break, secara tren Sido akan mulai bergerak downtrend. Jadi bisa kita lihat setelah terkonfirmasi break pada tanggal 28 April, Sido sempat rebound setelah menyentuh sekitar harga 785. Bisa kita lihat sempat naik, tapi pada saat mengetes kembali garis EMA 150, Sido gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi memang saham downtrend pasti ada potensi untuk naik kembali, tapi tetap saja apabila gagal break garis EMA 50 150, trennya akan terus bergerak turun. Dan hari ini memang Sido sempat turun menuju harga sekitar 755. Jadi mendekati support berikutnya di sekitar 750. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai melemah. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Sido apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, saat ini menurut saya wait and see dulu. Karena paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 750 untuk entry-nya. Jadi tunggu Sido turun mengetes 750, apabila masih bisa bertahan baru coba entry. Daripada paksakan untuk entry di harga sekarang, apabila masih berhasil naik tapi mencoba naik di atas 800 masih gagal break, Sido saya lihat masih ada potensi lanjut turun menuju 750. Apalagi bisa kita lihat masih ada distribusi saat ini. Jadi secara tren ini sudah kurang oke karena sudah mulai downtrend. Jadi apabila kita mau entry, kita harus sangat disiplin. Apabila kita entry dan ternyata support dan kita entry terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena potensi untuk lanjut turun akan lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.